Yuk hari ini ikutin latihan tari Yayasan Belantara Budaya Indonesia di Museum Kebangkitan Nasional. Ayo ikutan. Nah, disinilah tempat latihannya. Semua usia boleh bergabung di latihan tari Museum Kebangkitan Nasional setiap hari Sabtu jam 10 pagi dan ini gratis. Dari usia 3 tahun sampai usia remaja bahkan juga dewasa. Dan buat anak-anak disabilitas juga bisa bergabung di sini. So, kapan lagi bergabung menjadi keluarga besar Yayasan Belantara Budaya Indonesia? Mari bergandengan tangan untuk melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Dengan menari ini nggak hanya membuat otak kiri dan otak kanan seimbang, tapi juga pengganti olahraga. Jadi ini adalah salah satu cara kami, pertama buat badan kita sehat, dua adanya pelestarian budaya dan tradisi Indonesia, dan yang ketiga mereka membentuk jejaring dari mereka kecil. Dan ini penting banget buat anak-anak, apalagi di era tahun 2023 ke atas ya. Kita harus kekayaan sesungguhnya adalah ketika kita punya jejaring yang besar, dan dimulailah hari ini dengan belajar tari bersama dengan segmentasi yang beragam anak-anak di sini, dan ini menjadi kekayaan suatu hari nanti mereka bisa berkontribusi aktif gitu untuk mereka sendiri dan juga untuk negeri tercinta. Ini kan membuka jejaring baru mereka ya, nggak hanya teman-teman di sekolahnya dan di lingkungan rumahnya, tapi beragam anak ada di sini. Dan ini bagus banget, mengajari toleran, keberagaman gitu lah. Ini penting sekali diajarkan sejak dini. Inginnya generasi muda, anak-anak Indonesia bangga akan kearifan lokal daerah masing-masing. Dan juga menjaga keberagaman, karena beragam kita kaya, karena berbeda kita besar. Itulah Indonesia. Mari bergandengan tangan untuk melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Mbak Diah, saya lihat ini keren banget ya. Berapa lama sih sebenarnya untuk ngelatih anak-anak? Padahal ini kan gratis ya, belum tentu mereka disiplin kali, saya nggak tahu ya, tantangan demi tantangan. Tapi berapa lama sampai mereka bisa membuat sebuah drama musikal? Prosesnya memang cukup panjang pastinya Pak gitu. Apalagi kan anak-anak ini kan macam-macam anaknya Pak, dari A sampai Z. Jadi nggak hanya orang nggak mampu, banyak orang kaya juga. Jadi maksudnya di sini nih, kita tidak membedakan yang namanya strata. Semuanya boleh bergabung, mau saya 3 tahun sampai 70 tahun siswa saya ada. Tapi kebanyakan memang generasi emas, SD, SMP itu yang paling banyak. Balita juga ada. Jadi memang yang pasti yang tantangan terbesar gitu ya, yang namanya pemberdayaan masyarakat gitu. Itu yang adalah perjuangan untuk menghidupi yang namanya guru-gurunya. Kan nggak mungkin saya ajarin sendiri. Dan volunteer buat saya belum bisa dipegang ya Pak ya, maksudnya dipegang waktunya gitu. Jadi gurunya memang kami berikan free transport lah gitu, dan ternyata perjuangan di 3 tahun pertama tuh hampir menyerah lah Pak. Berat sekali. Awalnya yang terbebas dari finansial. Maksudnya tantangan berat itu karena tidak ada murid atau tidak ada tim yang membantu Mbak Diah? Pendanaannya. Iya, itu paling penting Pak. Karena kan nggak mungkin saya punya tim kalau tidak punya dana. Jadi itu berat banget awalnya. 3 tahun pertama itu buat saya nangis darah ya saya bilang. Awalnya tuh seneng kan, wah anaknya banyak loh. Lama-lama kok rekeningku nol semua ya. Iya kan, karena kan aku harus bayarin fee transportnya guru-guru, terus asisten-asisten saya, yang dimana kan saya nggak mungkin mengerjakan ini semua. Ternyata yang tadinya awalnya terbebas dari finansial lah ya Pak, saya ngerasain yang namanya rekening tuh nol semua. Itu saya cerita lah sama Pak saya, waktu itu saya benar-benar pengen nangis, pengen selesai. Udah cukup 3 tahun gitu. Terus kata Bapak saya, Mbak sini gitu, Pak kok aku tuh rekeningku nol semua, ini kayak gimana gitu. Kata Bapakku, ini namanya perjuangan Mbak. Kalau semua orang bisa kalau semua orang berhenti kayak gini, bukan berjuang namanya. Berjuang itu ketika kamu bisa melalui badaimu, itu kamu orang hebat.
Wow. Kamu perempuan tangguh sesungguhnya. Ini putri saya. Karena kalau kamu cuma berbuat buat papa, karena aku sayang banget sama papaku, buat papa, buat anak-anakmu, buat suamimu, monyet hidupnya kayak gitu Mbak, hanya buat keluarga. Tapi kalau kamu manusia seutuhnya, dari tanganmu orang lain bisa hidup. Amin. Dari tanganmu orang lain bisa memberi keberkahan untuk orang lain, itu luar biasa Mbak. Dan itu bahagia dan itu sesungguhnya kekayaan sesungguhnya. Gitu. Wah, aku langsung kaget. Oke. Enough, maksudnya berhentilah berperang sama diri kamu sendiri. Bilang cukup sama diri kamu sendiri. Jadi aku bilang waktu itu, oke, aku cukup. Tapi gimana kalau rekeningku kayak gini Pak? Ada jalan keluarnya Mbak. Kamu gak usah khawatir. Karena memberi itu gak akan bikin kamu miskin. Itu kalimat-kalimat motivasi papaku banget ya. Oke, gak bakal miskin. Tapi gimana? Memberi tidak membuat kamu miskin. Ini teman-teman bisa catat bener-bener nih ya. Mbak Dia langsung aja sih. Ini satu cerita untuk Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau mendukung yayasan ini bagaimana Mbak Dia? Silahkan aja hubungin langsung ya, kontak hubungin teman-teman gitu Indonesia. Ya. Jadi dari semuanya ini ya Mbak Dia ya. Sudah pernah mengirim timnya untuk drama musikal ke luar negeri nggak? Kalau drama musikal belum keluar negeri, tapi kami udah mengajak anak-anak kayak tadi berdonasi lewat kemampuan mereka. Kalau keluar negeri kami udah pernah ke Amerika, Kanada, Irlandia, Azerbaijan. Kemarin kita baru pulang dari Frankfurt. Jadi walaupun gratis, di tahun ke-9 ini kita sudah bisa dibilang profesional. Kemarin sama teman-teman Solo sama Mas Gibran kesana atau enggak ya? Enggak Pak. Oh, enggak ya? Maunya sih kayak gitu. Gitu. Jadi sudah mulai nih anak-anak ini sudah profesional. Malah di tahapan kita sekarang anak-anak didik kita yang terbaik sudah kita kasih fee. Gitu untuk mereka. Waktu itu sedih banget ya, cukup ada anak dia. Maksudnya kasih fee gimana? Jadi kasih biaya? Iya, udah kita dibayar. Sekolahnya gratis, perform kita bayar. Iya. Mulia banget Mbak Dia. Karena kita mau ngasih tahu dengan keahlian mereka tuh bisa hidup. Ada yang jadi guru BBI, jadi pengajarnya kita gitu. Jadi aku mau ngasih tahu ke anak-anak bahwa yang namanya pendidikan non formal itu bisa buat mereka hidup. Ini penting banget. Jadi di BBI itu kita bina jejaringnya, semua orang bisa sama posisinya, anak-anak difabel juga sama, karena semua menurut aku anak di mata Tuhan ya sama gitu, dan mereka punya kesempatan yang sama. Kedepannya nih mimpinya aku selanjutnya setelah memiliki sekolah banyak nih kan, Belantara Indonesia pengennya tuh jadi storage budaya dan tradisi Indonesia. Wow. Sebenarnya ketika saya membangun ini, Pak, saya udah memikirkan nih hulu ke hilirnya. Ketika saya ada sekarang siswa saya ada 5.342 siswa. Plus yang difabel saya belum hitung. Jadi bayang nggak kalau ada 5.000 siswa saya, ada 5.000 konde, tenun, ikat, bebet, tusukan konde, aksesoris. Kebayang dong Pak, berarti itu dipakai. Berarti UMKM di bawahnya itu berjalan. Iya. Dia tidak akan punah ketika ada yang membeli, ada yang menggunakan. Jadi teman-teman kalau mau punya mimpi dan sekaligus berkarya bersama-sama dengan Mbak Dia, silakan monggo hubungin langsung ya. Bangun perusahaannya UMKM, saya kira ini satu mimpi yang bisa direalisasikan. Amin, ya Mbak Dia ya. Jadi mereka yang dilatih jadi kalau menjadi penari tradisional bukan gratisan tapi juga punya nilai luhur yang sangat tinggi ya. Saya kira nggak kalah dengan tarian-tarian pop. Iya betul sekali Pak, dan pasti efeknya domino, pelestarian budaya Indonesia itu domino banget. Pengrajinnya laku, aksesorisnya laku, loh nggak akan ada yang punah kalau semua digunain. Batik berproduksi terus, tenun berproduksi terus. Kebayang nggak sih dalam satu lembar batik gitu ya, kita Indonesia itu kamu tahu punya kepintaran luar biasa. Bayangin mama di NTT nggak pernah sekolah, kok bisa bikin tenun indah banget dengan pewarnaan alam yang begitu dahsyatnya. Berarti kan leluhur kita begitu kayaknya, begitu pintarnya gitu. Jadi sebenarnya kita tuh Indonesia ini leluhurnya itu dengan kecerdasan yang tinggi kalau menurut aku. Ada doa di dalamnya, membuat batik pakai doa segala macam. Berarti yang digunakan saja udah didoain gitu loh. Nah ini aku mau ajarin gitu ke anak-anak didikku. Ayolah menggunakan warisan Nusantara, bangga akan kearifan lokalnya, cinta akan budayanya, karena efeknya domino. Karena di belajar tari dan musik itu, belajar budaya itu tidak hanya belajar tari dan musik tradisional, tapi belajar budi pekerti Indonesia.
Awalnya aku tahu dari teman dan sempat ada miskomunikasi. Aku kira latihannya di museum Gedung Joang. Ternyata di sini di Kebangkitan. Nah dari situ aku udah mulai nari dari SD dan sekarang aku SMK kelas 1. Yang pertama sih jadi ini ya, tambah wawasan tari, terus tambah teman, tambah pengalaman, dan masih banyak. Aku waktu itu pernah obor ASEAN Games itu aku ada. Terus pas di Monas itu ada Bapak Menteri, aku nari di situ juga, dan masih banyak lagi sih, aku nggak bisa sebutin satu-satu. Soalnya aku lihat remaja sekarang tuh kayak lebih memilih TikTok gitu-gitu kan. Pokoknya yang budaya-budaya luar lah. Nah aku yang masih sadar dengan budaya Indonesia, harus melestarikan tari salah satunya. Seneng banget, yang pertama seneng banget, terus jadi banyak teman di sini, apalagi kan BBI bukan di Kebangkitan doang. Jadi kadang kalau misalnya ada event besar gitu, aku gabung sama anak BBI lain gitu. Semoga BBI makin menyebar luas sanggar-sanggarnya, terus abis dari situ makin banyak lagi siswa-siswa BBI dan makin banyak remaja Indonesia yang melestarikan budaya. Perbedaan yang saya rasakan mengajar di Belantara Budaya Indonesia dengan mengajar di sanggar lain adalah di sini antusiasmenya lebih banyak ya, pesertanya lebih banyak dari sanggar-sanggar yang lain seperti itu. Walaupun di sini tidak dikenakan biaya untuk mengikuti kegiatan belajar budaya, tapi anak-anak itu tetap rajin, rutin datang seperti itu, rutin datang untuk mengikuti kegiatan belajar menari. Pesan saya kepada generasi muda Indonesia, mari kita sama-sama belajar kesenian, belajar kebudayaan Indonesia, kita lestarikan kebudayaan Indonesia, karena kebudayaan Indonesia ini sangat banyak dan sangat luas untuk dipelajari, bahkan lebih menarik dari kebudayaan negara lain. Kita harus pelajari dulu, kita harus cintai dulu negeri kita sendiri, kita cintai dulu kebudayaan kita sendiri. Mbak Diah, kembali kepada melestarikan segala tarian Nusantara. From museum, dari museum. Apa sih yang terjadi dengan semuanya ini lewat tarian ini bagi museum-museum yang ada di Indonesia ini? Yang pasti museumnya jadi punya program. Oke. Nah, ketika museum punya program dan BBI dari situ, ada komunitas yang dibangun. Nah, otomatis komunitas ini kan datang ke museum, otomatis cinta museum, ikutan tahu sejarahnya. Ini sebenarnya dampak itu dari triple impact. Gitu, museumnya punya program, museum jadi tempat belajar, anak-anak jadi mencintai museum, dan yang pasti pelestarian budaya dan tradisi Indonesia-nya tetap terbina. Seperti itu, Pak. Jadi dari semua museum-museum ini kita bisa melihat lah ya, kita meningkatkan museum tidak sekedar sebagai tempat belajar, tapi bisa memberikan satu nuansa yang berbeda, keindahan lewat tari, tradisional dan sebagainya. Mbak Diah, kalau kita melihat perjalanan daripada Mbak Diah dan juga yayasan ini, bagaimana sih, ada nggak tantangan-tantangan utama selain sudah pasti tadi keuangan untuk teman-teman yang berpartisipasi ya? Mungkin bisa ceritakan Mbak Diah? Tiba-tiba ya Pak, saya pernah nih, tahapan saya udah menangis banget, menyerah. Ini suatu momen yang saya suka ceritain gitu ke orang, kenapa saya nggak berhenti. Jadi suatu hari saya udah bilang nih, kayaknya hari ini berhenti jadi ibu yayasan. Udah stop 3 tahun jadi orang baik gitu. Aku nggak mau gini lagi gitu kan. Saya parkir mobil saya di Museum Kebangkitan, saya ingat banget. Pokoknya berhentilah minggu ini. Ya udah, saya parkir. Saya kan nggak pernah ngeliat anak-anak di saya keluar dari manapun kan, karena saya nyampe keluar dari mobil saya langsung masuk kan. Saya parkir, saya diem kan. Anak-anak, dadah papa, nanti jemput lagi ya.
anak-anak udah pakai kain, pakai selendang, masuk Museum Kebangkitan Nasional. Ada yang bapaknya loper koran, ada yang bapaknya bajai, terus ada yang patungan rame-rame bayar gokar gitu ya, patungan bayar gitu, gokarnya tuh ke depan mata saya. Gitu kan. Terus ada yang anaknya difabel, ibunya bawa anaknya gerak-gerak untuk belajar nari. Pemandangan itu tuh bikin saya wow. Duh. Itu kayak oh di mereka bahagia banget ya datang ke museum. Kok kayaknya jahat banget kalau saya stop. Oke. Ini mungkin cara Tuhan tuh tegur saya gitu ya. Terus saya sedih. Iya. Saya masuk ke museum. Terus ada seorang ibu datang ke saya. Baik Kak Dia gitu. Ya ibu. Terima kasih ya Kak Dia, berkat Kak Dia anak saya jadi percaya diri. Wow. Terus waktu itu saya iya Bu sama-sama gitu. Padahal saya udah mau beres milih kan. Terus saya jalan gitu kan, hari itu tuh Pak, hari yang saya tuh goyang lah. Hari goyang mau berhenti gitu kan. Terus Kak Dia anak saya seneng banget, makasih loh Kak Dia, anak saya Down syndrome dikasih pentas sama Kak Dia, nggak pernah pentas Kak Dia gitu kan. Wow. Di situ saya langsung bilang, oh ternyata saya berarti. Wow, luar biasa. So teman-teman, seringkali kita nggak melihat ya dari sisi lain dalam kehidupan ini, khususnya kita semuanya generasi muda. Bagaimana kita bisa bangga melestarikan sekaligus mempromosikan segala seni tradisi kearifan lokal yang ada di Nusantara ini. Ini membuat Yayasan Belantara Nusantara ini sesuatu yang kita bisa dukung bersama-sama. Ayo kita sama-sama, saya ingin ajak untuk Anda melihat salah satu drama musikal daripada anak-anak didikan Mbak Diah ini. Yuk kita lihat bersama-sama. Kagak dulu deh, kita jauh lebih keren. Gaya kita kekinian gini nih ya, gak ketinggalan zaman. Apalagi kita bisa dapat uang dari sosmed, ya kan Ki? Iya. Pengen banget kalian semua minta kekayaan budaya dari tanah Pandai. Wow, Mbak Diah ini TOP bener nih, drama musikal Bestari. Gimana sih judulnya Bestari itu? Bestari itu menceritakan tentang 5 anak. 5 anak? Sahabatan yang punya misi. Oke. Melestarikan budaya Indonesia. Jadi Bestari bersama melestarikan budaya Indonesia. Jadi menceritakan 5 anak ini ketemu sama temennya yang geng TikTok gitu loh. Mereka followernya banyak. Dia ngajak, kenapa TikTokannya nggak dipakai aja buat budaya Indonesia supaya viral ke dunia internasional. Nah merekanya nggak suka, ada konflik lah di dalamnya. Tapi akhirnya anak-anaknya tetap jalan, mereka keluar ke pulau-pulau di Indonesia mengabdikannya dalam sosial media. Akhirnya anak-anak ini sadar, mereka akhirnya bergabung dan viral lah tentang budaya Indonesia gitu mimpinya. Wah ini luar biasa. Mbak Diah tanya jujur nih ya. Why you give semua income kepada Yayasan Kanker Indonesia, padahal Mbak Diah tadi cerita setengah mati kan ini untuk yayasan sendiri. Gimana nih Mbak? Karena kan memberi gak akan miskin. Saya percaya banget ternyata yang namanya memberi itu akan menerima. Kaget juga sih ternyata live langsung. Kayak live in konser gitu ya. Hari ini didedikasikan, di belakang saya ditelepon. Halo Mbak Diah, perkenalkan aku ini gitu ya. Iya Ibu gitu. Mbak Diah, apa yang bisa dibantu buat Belantara Indonesia? Hah? Apa aja bantuannya saya terima kok Bu, dengan senang hati gitu. Apapun bentuknya. Enggak, Mbak bilang aja. Wow. Apa yang Mbak Diah butuhkan? Ya saya sih pengennya punya baju tari yang bagus-bagus, aku bilang gitu. Karena anak-anak saya butuh tampil. Dan kan mimpinya mau internasional, harus bajunya yang SOP-nya tuh yang bagus dong, ya karena buat keluar gitu kan, dengan tenun yang harganya pakai juta gitu kan, dengan aksesoris yang menarik gitu, karena itu kan cerminan Indonesia buat keluar negeri. Ya udah Mbak Dia tulis aja yang Mbak Dia mau, sampaikan ke saya besok. Wow. Dan saya nggak kenal, sekarang masih di WA-nya juga nggak ada wajahnya. Buat ibu yang di sana saya terima kasih banget. Jadi saya belum terima, cuman dia udah, aku oke ya. Gitu.
Luar biasa. Iya, aku kaget juga sih Pak. Jadi kita bisa lihat lewat segala kegiatan, gak sekedar melestarikan, tapi sekaligus berbagi. Mbak Dia, saya kagum. Thank you nih. Saya berdoa begitu banyak Mbak Dia muncul di Indonesia ya. Mbak Dia, apa sih mimpi ke depan untuk Indonesia? Mimpi ke depannya, wow. Pengen banget yang pasti Belantara Indonesia itu jadi story-nya budaya dan tradisi Indonesia. Jadi pengen banget punya sekolah dari Sabang hingga Pulau Rote. Wow. Gitu. Terus juga pengen banget anak-anak Indonesia dimanapun berada bangga akan kearifan lokal daerah masing-masing. Saya sih berharap banget Kemendikbud menerapkan, misalnya aku sering banget ngomong di TV dimanapun, Jumat berbudaya. Gitu. Karena budaya ini nggak hanya belajar tari dan musik. Belajar budi pekerti, belajar sajak Indonesia, sastra gitu kan. Terus keberagaman, ini kan toleransi, itu kan penting banget. Indonesia itu dulu budi pekertinya bagus banget loh. Kita hidup dengan keberagaman, beragam budaya, agama, ya kan. Terus juga akulturasi budaya itu kan nggak boleh dilupakan gitu. Begitu kayaknya kenapa kita nggak bergandengan tangan dengan keberagaman? Iya. Itu sih, aku sih pengennya kayak gitu ya, hidup dengan keberagaman dan perbedaan. Karena berbeda kita besar, karena beragam kita kaya. Luar biasa ya. Teman-teman, mungkin Anda melihat program ini dan Anda ingin ambil bagian, jangan lupa langsung kontak Mbak Dia aja gitu. Dan Anda bisa mengirimkan anak-anak Anda untuk dilatih. Dan sekaligus kelak boleh menjadi ambasador untuk melestarikan bahkan mempromosikan budaya Nusantara yang begitu indahnya untuk dunia, bukan untuk kita semuanya ya. Mbak Dia, saya terima kasih sekali waktu yang diberikan, dan saya lihat dari museum demi museum ada kehidupan yang begitu indahnya ya. Jadi nggak sekedar belajar hal-hal yang kuno, tapi keluar manusia-manusia yang memperagakan lewat seni dan budaya dan mencintai itu ya. Sejarahnya. So keep shining Mbak Dia, jangan menyerah, dan biarlah lewat satu cerita ini semua orang boleh ambil bagian dan mendukung bersama-sama dengan Mbak Dia. So thank you semuanya, dan salam untuk seluruh tim yang ada di Yayasan Belantara Indonesia ini. Terima kasih. Amin. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk cerita-cerita yang akan datang di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.